Bangkitnya Dataran Hitam bab 1571 mempertanyakan. Saat Minos, utusan Shannon, dan Oswald terbang melalui beberapa mil pertama kerajaan Flaming, mencari tempat yang baik untuk berhenti dan beristirahat, tiba-tiba, seseorang muncul di hadapan mereka. Tapi orang ini bukanlah orang asing, dia juga sudah lama tidak bertemu Minos. Ketika Ratu McBride muncul di depan kelompoknya, Minos mengerutkan kening. Sementara Oswald membuka mulutnya karena terkejut, melihat seseorang yang begitu kuat untuk pertama kali dalam hidupnya. Yang Mulia Hannah, apa maksudnya ini? Minos berdiri di depan kelompoknya sementara wanita yang menemani mereka memberi isyarat hormat kepada pesilat setengah dewa spiritual cantik itu. Para wanita di perbatasan juga memperhatikan situasi, sementara spiritual Sage level 85 menyipitkan matanya, tidak mengerti mengapa wanita level 93 ini muncul di hadapan mereka. Hannah menatap mata Minos dan menyebabkan tekanan pada dirinya meningkat pesat, hingga dia tidak bisa melihat apapun di sekitarnya. Tiba-tiba, dia mendapati dirinya berada di tempat yang sama sekali berbeda dari sebelumnya, tempat tanpa pepohonan atau efek alami, dikelilingi awan ungu sepenuhnya. Dengan matahari terbenam yang tak ada habisnya. Di tempat itu, Hannah McBride sedang duduk di singgasana raksasa yang terbuat dari awan, memandangnya seolah-olah dia adalah raksasa di hadapan seekor serangga belaka. Dia memperhatikannya dalam diam sejenak dan bertanya, "Minos, kamu berada di bawah penilaian kebenaranku. Jika kamu berbohong, aku akan membunuhmu di sini dan sekarang." Meneguk, demigod spiritual dapat menggunakan domain avatar mereka sedemikian rupa sehingga membaca perasaan dan bahkan melihat bagian dari ingatan target bukanlah hal yang mustahil. Tentu saja, ini adalah sesuatu yang bervariasi dari ahli ke ahli, target ke target. Setiap orang memiliki kekhasannya masing-masing sehingga ada yang bisa melihat semua rahasia orang lain saat menggunakan kemampuan ini, sementara yang lain akan kesulitan melakukan hal yang sama. Bagaimanapun, Minos tahu bahwa wanita ini akan menyadarinya jika dia berbohong, dan dia mendapati dirinya diancam oleh spesialis puncak dunia ini untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Dia menelan ludahnya dan bertanya, "Apa yang ingin Yang Mulia ketahui? Saya pikir kita sudah beres ketika saya meninggalkan ibu kota beberapa menit yang lalu." "Ah, masalah kami mengenai tantangan putriku padamu telah diselesaikan. Aku di sini bukan untuk membalas dendam atau memaksamu melakukan apapun yang berhubungan dengan itu," kata Hannah dengan tulus. "Saya hanya ingin tahu bagaimana Anda mendapatkan perasaan liar itu sebelumnya. Anda tidak memilikinya, dan saya dapat memberitahu Anda bahwa tidak mungkin menghubungkannya hanya dengan lubang hitam Anda saja." Minos mengepalkan tangannya dan memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya agar tidak mendapat masalah yang lebih besar, meskipun kebenaran itu sendiri adalah sebuah masalah. "Apakah Yang Mulia tahu tentang tulang-tulang raksasa yang tersegel di sekitar dunia spiritual? Kerangka makhluk purba dari ras spiritual? Beberapa dari mereka yang sedikit memahami tentang tulang-tulang raksasa di dunia ini namun mengetahui keberadaannya mengaitkan makhluk-makhluk ini dengan kemunculan ras-ras spiritual yang ada saat. Bagi mereka, pada suatu saat di masa lalu, tidak ada anggota ras, misalnya manusia spiritual, melainkan makhluk yang tidak mampu berkultivasi. Namun, para penggarap dengan tubuh yang mirip dengan manusia ini muncul. Kemudian memunculkan keturunan campuran yang mampu berkultivasi tetapi dengan kekuatan yang jauh lebih rendah daripada pencipta mereka. Para pembudidaya ini dianggap sebagai versi lebih kecil dari pemilik tulang-tulang ini, individu-individu yang di tengah bencana memutuskan untuk menyelamatkan sebagian dari sejarah mereka dengan mewariskan kode genetik mereka kepada makhluk yang lebih lemah. Bukti yang digunakan orang-orang ini sebagai bukti bahwa kerangka raksasa ini milik ras primordial paling kuat di dunia ini adalah keberadaan avatar jiwa. Mengapa avatar tersebut menunjukkan versi tubuh kultivator yang serupa tetapi dalam versi raksasa? Tidak ada yang mengerti secara pasti karena kekuatan dan kekuasaan tidak sepenuhnya berhubungan dengan ukuran. Beberapa makhluk terbesar di dunia spiritual sama sekali tidak berbahaya bagi kebanyakan makhluk lainnya. Namun meski begitu, wujud asli para kultivator muncul justru melalui proyeksi jiwa mereka. Bagi para ahli teori ini, inilah hubungan antara makhluk purba dan manusia, itulah sebabnya tulang-tulang ini dikenal sebagai cikal bakal banyak ras yang ada saat ini. Hannah tahu tentang kisah primordial ini, meskipun dia tidak mengetahui satupun kerangka raksasa itu karena semuanya tersegel dengan baik di lokasi yang sulit dijangkau atau dilindungi. Bahkan demigod spiritual seperti Hannah tidak tahu banyak tentang mereka atau lokasi mereka. "Ya saya tahu," dia berkata sambil mengerutkan alisnya. "Yah, aku mendapatkannya dengan menggunakan kemampuan bawaanku pada salah satu kerangka raksasa itu. Aku bisa mencuri beberapa kekuatan dari salah satu dari mereka dan menggunakannya untuk meredam jiwaku," kata Minos, mengatakan yang sebenarnya tetapi tanpa mengungkapkan semua poin penting. "Ini meningkatkan pemahaman saya tentang beberapa hukum alam, memberi saya kecepatan kultivasi yang lebih tinggi, dan meningkatkan naluri saya." "Oh, apakah itu benar?" Dia menanyakan hal ini dengan penuh minat, menyadari bahwa dia tidak berbohong.
Jadi kamu punya salah satu kerangka itu? Apakah kamu memilikinya di cincin spasialmu? Tidak, itu terlalu besar untuk dimasukkan ke dalam lingkaran spasial. Saya memiliki lokasi di wilayah utara di mana salah satunya disegel. Dan bagaimana kamu berkultivasi dengan benda itu saat kamu berada di dalam lubang hitam itu? Dia mengerutkan alisnya, kata Minos. Saya menggunakan susunan teleportasi dan pergi ke kerangka itu. Itu tidak bohong dan berhubungan baik dengan kebenaran tentang dia yang memiliki tulang raksasa di wilayah utara. Sekali lagi, Hannah menghadapi ketulusan Minos dan tidak curiga. Jadi begitu, kamu memang sangat pintar. Tapi bisakah kamu melakukan itu? Legenda mengatakan bahwa kerangka para primordial begitu kuat sehingga bahkan para penggarap puncak dunia spiritual pun akan mengalami kesulitan bahkan untuk menyelidikinya. Jawab Minos, saya tidak setuju. Kerangka itu sungguh menakjubkan, tetapi tidak terlalu sulit untuk diselidiki jika Anda memiliki kemampuan bawaan yang tepat. Aku pernah memikirkan sesuatu yang mirip denganmu di masa lalu seolah-olah itu berasal dari kenyataan yang berbeda dari kenyataan kita. Namun saya tidak memiliki keterampilan yang saya miliki saat ini. Dan melalui ini, saya merasa bahwa orang-orang tingkat tinggi dengan fisik berkualitas tinggi dan kemampuan bawaan yang sesuai dengan tulang-tulang ini dapat melakukan banyak hal dengan tulang-tulang tersebut. Seperti yang saya lakukan, mungkin tidak persis sama, tapi gunakanlah dengan cara tertentu. Jadi begitu, itu tergantung pada skillnya. Dia meletakkan jari-jarinya di wajahnya. Kemampuan bawaan fungsional semakin sedikit. Namun, pada saat yang sama, kemampuan ini bisa jauh lebih baik atau lebih buruk, tergantung pada kualitasnya. Jika seseorang bisa melihat ke masa depan, kemampuan ini bisa berguna sejauh mereka bisa bermimpi tentang hal-hal yang akan terjadi di masa depan atau memiliki kemampuan untuk memprediksi pergerakan lawan dalam pertarungan. Itu bisa berubah berdasarkan peringkat fisik orang tersebut. Sebagai seseorang yang mengetahui kemungkinan tak terbatas di balik kemampuan bawaan, Ratu McBride tidak menganggap tanggapan Minos tidak masuk akal atau bahkan sombong. Baiklah, aku percaya padamu. Tapi karena hubungan kita baik, bisakah kamu menunjukkan padaku salah satu kerangka ini? Aku tidak akan meminta apapun lagi padamu, dan aku akan tetap membantumu saat kamu membutuhkannya. Dia berkata, mengurangi tekanan pada Minos saat lingkungan sekitar perlahan berubah. Itu bisa diselesaikan. Bangkitnya dataran hitam bab 1572 saatnya mati. Bagaimana kalau kita menetapkan hari bagi saya untuk memperkenalkan Anda ke tempat ini? Susunan teleportasi yang saya gunakan dapat dibuang. Dan saya ingin menyelesaikan beberapa masalah di Flaming Empire. Dia berkata, tidak menyukai hal itu tetapi tidak memiliki pilihan. Jika dia menerimanya, aku akan menghapus sebagian besar kerangka pegunungan salju tak berujung sebelum membawanya ke sana. Minos mempertimbangkan alternatif ini untuk tetap memiliki kerangka megah ini. Ratu McBride tidak akan berusaha mengambil salah satu kerangka itu dari tempatnya. Lagi pula, meskipun dia berada di level 93, dia masih jauh dari mendapatkan kekuatan untuk memanipulasi salah satu dari itu. Itu tidak praktis dan hanya dengan menggunakan susunan tingkat tinggi tingkat 4 seseorang akan memiliki kesempatan untuk mencapai sesuatu seperti apa yang telah dilakukan Minos dalam membawa kedua kerangka itu ke kerajaan tata ruang. Tetapi bahkan jika Ratu memiliki susunan dengan level sebesar itu, menghilangkan salah satu dari sisa-sisa itu masih akan menjadi cukup rumit. Namun Minos lebih memilih merahasiakan tulang-tulang itu untuk dia dan stafnya. Jadi dalam situasi di mana dia dipaksa untuk setuju menunjukkan tulang-tulang ini kepada Hannah. Dia tidak akan menunjukkan semua kekayaannya. Itu tidak perlu. Hannah mengingatkan dirinya sendiri bahwa Minos masih harus pulih dan ada perwakilan Shannon yang menemaninya. Dia tidak hanya memberinya alasan untuk tidak membawanya ke salah satu kumpulan tulang itu. Di sisi lain, dia diawasi oleh perwakilan keluarga Travisani. Dalam hal ini, jika dia bersikeras untuk pergi sekarang, hal itu mungkin akan menimbulkan ekspektasi yang lebih tinggi terhadap pengamat tersebut daripada yang dia inginkan, yang dapat menimbulkan beberapa masalah. Dia menatap mata Minos dan setuju. Baiklah, aku akan mengunjungi kota kering dalam 1 tahun, dan kamu akan membawaku ke sana. Apakah itu cukup waktu bagimu untuk menyelesaikan urusanmu? Minos mengangguk dan berkata, ya, 1 tahun sudah cukup. Setelah kata-kata itu, Minos akhirnya menemukan dirinya kembali ke tempat dia sebelumnya berdiri di samping perwakilan Oswald dan Shannon. Ratu McBride sudah tidak ada lagi ketika dia menyadari bahwa dia tidak lagi berada di tempat yang dipenuhi awan di mana dia tampak tidak lebih dari seekor cacing. Oswald terkejut dengan kemunculan tiba-tiba dan kemudian hilangnya Ratu, sesuatu yang baginya dan wanita di sana terjadi hanya dalam beberapa detik. Apa yang bagi Minos terasa seperti percakapan lebih dari 5 menit tidak lebih dari waktu bernafas bagi mereka berdua dan sage spiritual dari Kekaisaran Timur. Minos tahu bahwa ini adalah salah satu kemampuan demigod spiritual dan segera menjelaskannya kepada kakeknya. Ratu McBride memiliki keraguan dan datang menanyaiku tentang hal itu. Setelah mendapatkan jawabannya, dia pergi.
Keraguan. Apa yang dia tanyakan? Oswald tidak tahu apa yang bisa ditanyakan wanita seperti itu, tidak meragukan kemampuan seorang ahli tingkat itu untuk menanyai Minos dalam hitungan detik. Tidak banyak, kita akan membicarakannya nanti, kata Minos sambil menunjukkan area di depannya kepada rekan-rekan seperjalanannya. Pokoknya, mari kita berhenti sejenak untuk berkultivasi. Oh, baiklah kalau begitu. Oswald tidak memaksa, mengikuti rekomendasi cucunya untuk berhenti dan berkultivasi, sesuatu yang ingin ia lakukan selama beberapa tahun sekarang. Minos melihat ke arah wanita level 81 yang menemani mereka dan berkata, "Setelah kita selesai, aku ingin kamu membawa kami melewati lubang cacing ke tempat Mortimer Burgess berada." Oke, ia berkata, berpikir itu lebih baik. Baginya, penggunaan lubang cacing adalah alternatif perjalanan yang lebih cepat, yang menghabiskan lebih banyak energi namun mempersingkat waktu yang dia miliki untuk mengimbangi para pria tersebut. Dia tidak punya masalah khusus dengan Minos dan Oswald, tapi dia lebih suka berada di kerajaan bunga dan tidak bertindak sebagai pemandu mereka. Jadi dia tentu saja menghargai permintaan Kaisar Stuart. Dengan itu, mereka akan menghabiskan lebih dari 1 jam bercocok tanam di tempat itu, di tengah hutan di bagian perbatasan kerajaan Flaming dengan kerajaan bunga. Setelah waktu itu, Oswald akan selesai memulihkan kekuatan jiwanya, merasakan batas kekuatannya sekali lagi setelah bertahun-tahun basis budidaya yang tersegel. Sedangkan untuk Minos, dia berhasil memulihkan energi yang dihabiskan dalam konfrontasi dengan Bridget, namun karena luka yang diakibatkan oleh ledakan lubang hitamnya, dia masih membutuhkan lebih banyak waktu untuk pulih. Mereka akan tinggal di area itu sampai malam tiba, dan kemudian wanita level 81 akan membuka lubang cacing menuju sekitar tempat Mortimer berada. Di bagian dekat area vulkanik Flaming Empire, tempat Minos meledakkan bom lubang hitam bertahun-tahun yang lalu, retakan di angkasa muncul 200 meter di atas permukaan lava. Dengan terbukanya celah itu, sebuah tangan wanita muncul di sana, segera membuka kain luar angkasa yang cukup untuk dilewati orang tanpa bahaya tertimpa ruang. Minos dan Oswald lewat sana, tiba di bagian Flaming Empire. Keduanya segera menyadari di mana mereka berada ketika mereka mendengar suara pemandu itu. Mortimer Burgess ada di arah itu, sekitar 100 km dari tempat kita berada. Dia berkata sambil menunjuk dengan salah satu tangannya. Keduanya melihat ke tempat yang dia tunjuk, mengangguk, dan segera terbang ke tujuan itu. Kecepatan keduanya tidak rendah, jadi hanya perlu beberapa saat bagi mereka untuk menyeberang sebagian besar jalan. Saat mereka mendekati tempat Mortimer seharusnya berada, Minos dan Oswald melihat wanita ini berhenti dan memberi isyarat sesuatu. Segera setelah itu, dua wanita lainnya, keduanya berkultivasi tahap 9, muncul di sekitar dan memperkenalkan diri mereka kepada keduanya. "Di mana Mortimer?" desak Minos. Salah satu dari mereka dengan cepat menjawab, "Dia ada di bagian dalam pulau terapung itu." Ia menunjuk salah satu dari 12 pulau terapung di kawasan itu, tempat yang luas dan beragam tumbuhan. Mata Minos menyipit saat dia melihat ke arah itu sementara Oswald mengepalkan tangannya, tertarik untuk melihat orang yang telah meneror kerajaan Flaming bertahun-tahun yang lalu. Namun tidak hanya itu, sebagai musuh lama, dia ingin menyaksikan akhir dari Mortimer, dan melihat cucunya bergerak, dia pun ikut terharu. "Apa yang harus kita lakukan?" dia bertanya pada Minos. "Kita lihat saja bagaimana keadaannya," kata Minos, dalam suasana hati yang baik. "Hari ini, aku akan mengakhiri penderitaannya dan membebaskan dunia ini dari kehadiran jahatnya. Itu akan membuat kekaisaran menjadi tempat yang lebih baik untuk ditinggali masyarakat," kata Oswald, mengingat banyak cerita jahat yang melibatkan Mortimer. Mortimer dalam sejarahnya mengalami beberapa tragedi, genosida, perintah untuk membunuh, dan bahkan pembunuhan putranya sendiri. Sesuatu yang dimotivasi oleh keinginan sederhananya untuk memiliki istri putranya. Memikirkan bagaimana Mortimer telah melakukan tindakan keji sehingga bahkan orang yang tidak murni pun akan merasa jijik. Oswald mau tidak mau melihat masa depan yang lebih baik bagi kekaisaran dengan kematian individu ini. Sementara mereka memiliki pemikiran yang sama, para wanita kerajaan bunga pergi, meninggalkan keduanya di sana untuk melakukan apapun yang mereka inginkan terhadap Mortimer. Dan tidak lama kemudian mereka berhasil menyusul pria itu. "Mortimer Burgess, hari ini adalah hari kematianmu." Bangkitnya Dataran Hitam bab 1573 akhir. Ketika dia mendengar suara Minos memanggilnya, Mortimer, di dalam pulau itu, menoleh ke belakang seolah dia mendengar hantu memanggilnya. Dia sudah bertahun-tahun tidak keluar dari sana, dan meskipun dia merasa ada seseorang yang mengawasinya, dia tidak berpikir Minos akan dengan santai mendekatinya. Baginya, pria itu berada di wilayah utara mengurus urusannya sendiri dan tidak akan datang kepadanya tanpa dia menimbulkan masalah. Bagaimanapun, Minos telah mengalahkannya dan bisa mengejarnya kapan saja dalam 6 tahun terakhir. Namun, hal itu belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi ketika dia mendengar suara itu, saat dia merasakan tubuhnya menggigil, Mortimer tidak menganggapnya sebagai Minos, melainkan suara dari iblisnya, sebuah halusinasi.
Dia memalingkan wajahnya ke depan, berusaha mengembalikan konsentrasinya pada apa yang dia lakukan. Namun, kemudian dia merasakan gejolak spiritual yang kuat muncul di dekat posisinya. Fluktuasi ini tidak sendirian, berada di samping seseorang yang Mortimer kenal baik. Oswald. Dia berbalik untuk melihat ke belakang lagi, memperhatikan musuh lamanya, yang masih di level 79. Berdiri di samping seorang kultivator level 74. Dia kemudian meninggalkan tempatnya, mendaki ke puncak pulau itu hingga mencapai tempat Oswald dan Minos berada. Sesampainya di sana, dia mengidentifikasi Oswald, tapi kemudian dia tercengang dan terkejut dengan situasi Minos. Hanya dalam beberapa tahun, pria yang mengalahkannya di level 80 sementara hanya di level 70 telah naik ke level 74. Itu sangat mengesankan. Minos melihat ekspresi wajah Mortimer dan tersenyum. Tapi, di saat yang sama, avatar jiwanya sudah diaktifkan untuk mencegah kemungkinan pelarian dari pria itu. Mortimer, lama tidak bertemu, Oswald tersenyum. Minos lalu berkata, apakah kamu sudah menyampaikan kata-kata terakhirmu, Mortimer? Mulai hari ini, sekte pembunuh sucimu akan diburu. Untuk memulai kita dengan baik, aku akan menghabisimu terlebih dahulu. Mortimer berkata dengan nada berubah, melihat penyebab semua kemalangannya. Kamu benar-benar monster. Aku akui itu. Setelah bertahun-tahun, aku melihat bahwa aku selalu meremehkanmu. Aku seharusnya membunuhmu ketika kamu tidak begitu kuat. Itu akan menjadi satu-satunya penyesalanku. Tidak bisa membunuhmu. Selain itu, saya tidak menyesali apapun. Saya melakukan apa yang ingin saya lakukan dan menaklukkan hal-hal yang membuat ribuan orang mati hanya dengan memikirkannya. Kata-katamu lumayan, meskipun kamu bajingan sekali, kata Minos, melihat pria itu sepertinya tidak takut mati. Apakah kamu tidak akan mencoba membela diri? Apakah kamu tidak takut mati? Apa yang perlu ditakutkan? Anda telah mengambil segalanya dari saya. Anda menghancurkan keluarga saya, menghancurkan sekte saya, menghentikan impian saya, dan merusak kultivasi saya. Untuk apa lagi hidup di dunia ini? Tadinya kukira hukumanku atas kegagalan adalah hidup dengan cara yang merendahkan martabat, tapi mati di hadapan seseorang yang lebih kuat tampaknya lebih pantas. Dia berkata, tidak lagi menunjukkan kegelisahan sebelumnya ketika utusan Shannon mengamatinya untuk pertama kalinya. Setelah bertahun-tahun diawasi, dia menjadi terbiasa dan, terlebih lagi, tidak lagi takut mati. Dia tidak berpikir untuk mengakhiri hidupnya sendirian karena, dalam pandangannya, itulah cara orang lemah. Namun dia siap mati kapan saja dan tidak berani menghadapi Minos hari ini. Minos sudah bisa mengalahkannya ketika dia berada di kekuatan puncaknya dan lawannya hanya di level 70, jadi sekarang Kaisar Stuart berada di level 74. Tidak ada harapan bagi pria yang sebagian lumpuh ini. Oswald melihatnya di wajah pria ini, yang memiliki tatapan lelah di matanya dan aura yang terkendali. Oswald ingin melihat akhir dari musuh ini. Namun, setelah bertahun-tahun melihat Mortimer begitu lemah, secara spiritual dan psikologis, hal itu menghilangkan sebagian perasaan baik yang dia harapkan dalam balas dendam ini. Oswald terdengar tidak puas dan memunggungi Mortimer, merasa bahwa membunuh orang ini tidak ada bedanya dengan menendang seekor anjing mati. Brengsek, kita memakan waktu terlalu lama. Dia mengepalkan tangannya. Minos menyipitkan matanya, melihat situasi tragis lawannya, dan menghela nafas setelah beberapa saat. Kau membuatku takjub, Mortimer. Selama bertahun-tahun saya berada di dunia spiritual. Hanya sedikit orang yang menunjukkan keyakinan seperti itu terhadap hal-hal yang telah Anda lakukan dan kedamaian dengan kematian mereka yang akan datang. Yang paling umum adalah ketakutan, keinginan gila untuk tetap hidup, dan keinginan tidak senonoh untuk menyakiti lawan hingga orang-orang melontarkan hujatan terhadap hukum alam, mengorbankan diri. Keberanian dan kedamaian dalam menghadapi kematian bukanlah hal yang biasa terlihat di mata seseorang yang akan mati. Tidak, perasaan itu hanya terlihat pada dua jenis pejuang. Mata Minos menyipit, pada para pejuang terhormat dan pada orang-orang yang terseret ke bawah, yang sudah hidup di neraka bahkan dalam hidup. Sayang sekali, aku harus membiarkanmu hidup agar kamu bisa membayar perbuatanmu lebih lama, tapi itu tidak cocok untukku. Minos mengatakan ini sambil menggerakkan tangannya, memegang level rendah kelas 4 miliknya. Pedang, meninggalkanmu lebih lama lagi dengan mata itu berarti penodaan terhadap warisan teman lamaku Gavin. Mortimer tersenyum untuk pertama kalinya, mengingat pemuda berambut merah yang telah memberinya secercah harapan, sia-sia namun cukup valid. Meski sempat gagal, namun ia tak menyesal dan berterima kasih pada mata Gavin yang telah memberinya kesempatan untuk mencapai tahap ke-9, level yang tak pernah ia bayangkan akan ia capai sebelum pria itu lahir. Dia memejamkan mata dan menunjukkan gagang adamnya kepada Minos, siap meninggalkan dunia ini. Setidaknya kematianku tidak terjadi di tangan orang yang tidak layak, seperti Harold atau Oswald, pikirnya sambil menunggu pergerakan Minos. Oswald tidak melihat tindakan tersebut, tetapi dia segera mendengar ketika pedang Minos menembus udara, dengan cepat mengikuti hingga salah satu sisinya mencapai leher Mortimer.
Dalam sepersekian detik, senjata spiritual itu memisahkan kepala dari seluruh tubuh Mortimer, menghancurkan jiwa pria tersebut. Itu semua terjadi dengan sangat cepat. Dan dalam beberapa detik setelah kata-kata terakhir Mortimer, dia meninggal dengan tenang di atas pulau terapung itu. Minos melihat darah lawannya di senjatanya dan kemudian menatap mayat Mortimer. Diam-diam mengamati situasi ini. Mortimer telah menjadi tantangan besar baginya, dan sekte pembunuhan orang suci adalah masalah yang menghadangnya selama bertahun-tahun. Namun kini semuanya berakhir dengan begitu mudahnya. Itu bagus, tapi juga mengecewakan. Dia bahkan belum melakukan pertarungan terakhir dengan Mortimer. Oswald menghela nafas dan berbalik untuk melihat hasil dari situasi ini. Melihat leher Mortimer membiarkan darahnya mengotori dasar pulau itu. Di tengah pengamatan mereka, beberapa orang suci spiritual tingkat tinggi, yang terpaksa berdiri di samping Mortimer di pulau itu, melihat perkembangan situasi dan menjadi pucat. Beberapa segera mulai terbang, sementara yang lain berlutut, berharap dimaafkan oleh Minos. Sayangnya bagi mereka semua, setelah mengumpulkan barang-barang di tubuh Mortimer, Minos mengalihkan perhatiannya kembali kepada mereka. Gravitasi kaotik, bangkitnya dataran hitam bab 1574 tiba di Peyton. Dengan mengaktifkan teknik ketujuhnya, Minos langsung membuat semua orang yang mencoba melarikan diri atau berdiri di pinggiran pulau terapung itu merasakan kekuatan besar yang memaksa mereka jatuh. Yang terkuat di antara mereka hanyalah sage spiritual tingkat tinggi, jadi mereka pucat pasi di depan Minos, yang bahkan bisa menekan sage spiritual saat ini. Tapi Minos tidak hanya mendorong orang-orang itu. Dia melakukannya terhadap seluruh pulau terapung itu, membuat strukturnya berguncang saat dia mendorongnya ke bawah. Setelah upaya awal, lokasi terapung yang terkenal itu mulai berguncang, dengan retakan menyebar pada bangunan di atas dan di dalamnya, perlahan-lahan runtuh di hadapan kekuatan Kaisar Stuart. Dalam hitungan detik, area itu mulai turun dari langit, meningkatkan percepatan jatuhnya saat bebatuan penolak energi spiritual pecah. Minos mengubahnya menjadi proyektil raksasa, sehingga mustahil bagi siapapun di sana untuk melarikan diri saat mereka terbang semakin cepat menuju tanah panas di area vulkanik tersebut. Dalam sekejap mata, sebuah ledakan besar menjadi fokus di pulau itu, yang ketika bertabrakan dengan lava di tanah, meledak menjadi potongan-potongan kecil yang tak terhitung jumlahnya, seperti meteor. Pada saat itu, beberapa bagian kecil pulau itu tertutup lava, menciptakan hujan terik di wilayah Flaming Empire ini. Orang-orang yang berada di sana melihat bagaimana Minos membunuh setiap orang yang ada di dalam pulau itu. Membuat mereka mati karena guncangan lava di daerah itu atau tertimpa atau terbakar hingga mati. Yang lebih lemah mati begitu saja karena shock. Meski begitu, masih ada beberapa orang yang selamat dan harus menanggung siksaan berupa mati terbakar oleh lahar di daerah tersebut atau tertimpa bebatuan di pulau tersebut. Efek guncangan dari pulau terapung tersebut akan berlangsung berjam-jam di kawasan tersebut. Menciptakan tirai asap yang besar dan mengubah lingkungan sekitar sehingga siapapun dapat memahami besarnya apa yang terjadi di sana. Tapi Minos dan Oswald tidak akan tinggal lama di sana. Laki tua berambut putih itu menikmati kehancuran yang disebabkan oleh cucunya sementara mereka berdua menghela nafas pada akhir organisasi musuh ini. Mereka masih akan menyelidiki keberadaan anggota sekte pembunuh suci, dan jika mereka masih berada di sekitar kekaisaran, mereka akan memburu dan membunuh mereka. Namun dengan kejadian ini, organisasi tersebut bisa dianggap mati, dan tidak ada lagi kemungkinan menimbulkan masalah bagi organisasi dan keluarga keduanya. Oswald lalu berkata, "Tidakkah menurutmu menarik untuk mengumpulkan barang-barang dari orang-orang di pulau itu?" Jawab Minos, "Tidak. Kekayaan sebesar apapun seharusnya ada pada Mortimer. Apa yang mungkin dimiliki orang-orang itu nilainya kecil. Bagaimanapun, beberapa cincin spasial mereka tidak boleh dihancurkan. Jadi jika Anda ingin membawa orang-orang Anda ke sini untuk mengumpulkan, silakan melakukannya." Baiklah. Oswald setuju sebelum bertepuk tangan di salah satu bahu cucunya. "Selamat telah mendapatkan itu, Minos. Aku tidak menyangka akan melihat akhir dari si brengsek Mortimer dan orang-orangnya secepat itu. Tapi beritahu saya satu hal, bagaimana Anda mendapatkannya? Saya pikir kecepatan kultivasi Anda sedikit di luar normal." Mari kita bicarakan hal itu saat kita sampai di kota kering." Dia berkata, mengetahui dia sedang diawasi tetapi menjelaskan kepada kakeknya bahwa ini ada hubungannya dengan kerajaan tata ruang. Oswald bukanlah orang bodoh dan mengangguk setuju. "Apa yang harus kita lakukan sekarang? Harold ingin mengundang kita ke pesta makan malam, dan dengan kematian Mortimer, menurutku ada baiknya kita bertemu dengan para pemimpin kerajaan Flaming. Lalu kita akan pergi ke Peyton." "Oh, kalau begitu, itu bagus," ucapnya sambil tersenyum, ingin sekali bertemu dengan rekan-rekan lamanya yang kini sangat menghormati cucunya. Sebagai seorang kakek yang bangga, Oswald mau tidak mau menantikan saat-saat ketika dia akan melihat mantan rivalnya harus tunduk pada cucunya. Di sisi lain, Minos memanfaatkan kesempatan itu untuk mengambil mata Gavin, sesuatu yang telah dia kumpulkan sebelum menghancurkan pulau terapung tempat pasukan Mortimer berada sebelumnya.
Dia menatap ketiga mata itu, terutama yang terbesar, dan menghela nafas, merasakan kekuatan garis keturunan itu. Sayangnya, seluruh anggota keluarga Gavin telah terbunuh, dan kini garis keturunan tersebut mungkin akan hilang dari dunia. Pada saat yang sama, karena tidak ada seorang pun yang mampu menyerap kekuatan mata itu, Minos memutuskan untuk menghancurkannya dari pandangan, mengakhiri jutaan tahun sejarah kemampuan bawaan yang kuat. Dia menciptakan lubang hitam kecil dan menelan benda itu, menghapus informasinya. Aku akan meninggalkan lubang hitam itu di tempat kuburanmu, Gavin. Dia berpikir sendiri setelah menyimpan lubang hitam kecil itu di bola cermin. Minos telah membangun makam untuk Gavin, meskipun dia tidak memiliki jenazah pria itu. Karena itu, dia bermaksud untuk menempatkan sesuatu yang berhubungan dengannya di sana, seperti yang selalu dia coba lakukan dengan orang-orang di pasukannya dan orang-orang penting baginya. Setelah itu selesai, Minos dan Oswald meninggalkan daerah itu tak lama setelah itu, karena sisa-sisa perbuatan Minos menarik perhatian pasukan di dekatnya. Hari berikutnya, setelah terbang lebih dari 1 malam, Minos dan Oswald mencapai ibu kota kerajaan Flaming, tempat Harold telah tiba setelah meninggalkan kerajaan bunga sehari sebelumnya. Oleh karena itu, ketika Minos dan Oswald tiba di kota ini, mereka langsung menemukan tempat dengan suasana yang meriah, dengan seluruh pemimpin setempat hadir untuk merayakan kembalinya kedaulatannya. Saat keduanya muncul di langit setempat, bersiap mendarat di dekat salah satu pintu masuk Peyton, sekelompok penjaga dengan hormat mendekati mereka. Tuan Stuart, Tuan Coleman, tolong temani kami. Pemimpin penjaga berkata dengan kepala tertunduk, sangat berterima kasih kepada kedua pria ini karena telah mempertaruhkan diri mereka di kerajaan bunga untuk menyelamatkan yang mulia. Di saat yang sama, masing-masing orang itu merasakan betapa kuatnya Minos sejak terakhir kali dia melewati keadaan ini, lebih dari 5 tahun yang lalu. Minos kini berada di level 74 dan memiliki aura yang menakutkan, mampu membuat mereka yang berada di bawah level 80 merasa merinding saat pertama kali berdiri di hadapannya. Namun perasaan ini tidak hanya dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya. Bahkan orang yang berjarak lebih dari 1 kilometer dari Minos akan merasa merinding. Jadi saat mereka melanjutkan perjalanan, banyak orang di jalanan menyaksikan perjalanan cepat Minos dan Oswald, mengidentifikasi kembalinya mantan ketua sekte ini tetapi terkejut dengan kekuatan Kaisar Stuart. Bahkan beberapa pemimpin lokal harus keluar dari properti mereka untuk melihat siapa yang lewat, dan menyatakan bahwa mereka harus mengunjungi Minos dan Oswald. Di tengah hal ini, tidak butuh waktu lama bagi tetua tertinggi untuk menyadari kedatangan Minos dan menyadari bahwa dia tidak salah tentang individu ini. Kalau terus begini, dia akan berada di levelku dalam waktu kurang dari 1 dekade. Pemimpin tertinggi berpikir, saya harus segera berbicara dengan yang mulia. Dia pindah ke tempat Harold berdiri bersama para wanitanya dan Isabella. Bangkitnya dataran hitam bab 1575 akhir musuh. Yang mulia, Minos Stuart ada di kota kering? Tetua tertinggi keluarga Edwardstone memasuki kediaman Kaisar, berbicara dengan keras. Di sana, beberapa orang terdekat Kaisar, istri, dan kerabat lainnya, berdiri mengelilingi merayakan kembalinya Harold. Isabella adalah salah satu dari orang-orang yang memiliki senyum lebar di wajahnya, bahagia yang belum pernah terjadi sebelumnya karena kembalinya ayahnya, tetapi juga karena Minos menepati janjinya. Pada saat yang sama, ayahnya memberitahunya bahwa Minos sudah berada di level 74, hanya 1 level di bawah levelnya saat ini, sesuatu yang mengesankan. Jadi dia sangat bahagia, menunggu kepulangannya bersama seluruh keluarga yang merayakan kepulangan Harold. Jadi ketika dia mendengar suara dari tetua tertinggi, dia segera menatap pria itu dengan cahaya ekstra di wajahnya. Berdiri di samping permaisurinya, yang saat ini berada di level 79, Harold tersenyum mendengarnya. Jadi dia berhasil, gumamnya, senang Minos dan Oswald berhasil lolos dari alam mimpi buruk itu. Masyarakat sekitar pun menyukai berita tersebut. Kebanyakan dari mereka mendukung Minos karena hubungannya dengan Isabella dan karena dia telah menyelamatkan kekaisaran dan sangat berbakat. Hanya sedikit yang takut akan masa depan di mana Minos akan menjadi terlalu kuat dan menindas mereka, jadi mengetahui kembalinya dia adalah kabar baik bagi mereka. Tetua tertinggi tidak menyukai apa yang dia dengar dan lihat di tempat itu dan katakan, itu bukan kabar baik. Kaisar Stuart yang terkutuk telah mencapai level 74. Kalau terus begini, dia tidak akan bisa dihentikan dalam waktu kurang dari 1 dekade. Harold tersenyum mendengarnya dan berkata, dia sudah bisa dianggap seperti itu. Aku sendiri tidak akan bisa mengalahkannya. Dan Anda mengatakan ini dengan penuh keyakinan, Yang Mulia? Apa yang akan terjadi dengan kekaisaran? Penatua tertinggi merasa tidak enak mendengar kata-kata itu datang dari Harold. Kamu tidak perlu terlalu khawatir tentang itu. Lihat saja wilayah utara dan lihat apa yang terjadi pada kekuatan lokal. Bahkan musuh bebuyutan Minos tetap mempertahankan garis keturunan mereka. Keluarga Brown dan Cromwell telah kehilangan sebagian besar hak mereka sebelumnya. Namun saat ini mereka masih memiliki anggota dengan garis keturunan keluarga yang masih hidup.
Selain itu, mereka juga memiliki anggota yang lebih kuat dari para pemimpin regional sebelumnya, dan saat ini jauh lebih kuat dibandingkan 30 tahun yang lalu. Kata Isabella, "Yang mulia, Minos adalah teman dan sekutu kita. Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk khawatir seperti itu." Kaisar berkata sambil menghela nafas. Sulit untuk melihat seseorang yang begitu kuat dan ahli ketika ia masih junior, usianya begitu lanjut hingga menjadi paranoid terhadap kejatuhan keluarganya. Itu membuat Harold sedih, jadi dia merasa kasihan pada orang suci spiritual tingkat tinggi tua ini dan menyarankan kepadanya. "Tetua tertinggi, sekarang setelah saya kembali, saya ingin Anda pensiun dari tugas Anda dan melakukan perjalanan ke Dataran Hitam untuk menjadi penghubung komunikasi antar negara bagian kita. Posisi Anda di kota kering akan membantu keluarga lebih memahami hubungan kami dengan Minos dan menjamin masa depan kekaisaran." Semua orang di sekitar memandang Harold. Rasa bahwa ini adalah caranya untuk sedikit menyenangkan orang tua ini dan mengurangi upayanya untuk meyakinkan orang-orang di keluarga untuk menentang Minos. Hal itu bukan hanya agar dia tidak merasa kesal dengan pria ini tetapi untuk memastikan bahwa anggota keluarga tidak kehilangan rasa hormat mereka terhadap pria yang tidak jauh dari kematiannya. Penatua tertinggi yang lama melihat ini sebagai misi terakhir yang harus dia penuhi dan tidak menganggap buruk jika Harold memintanya untuk menyerahkan tugasnya. Dia mengepalkan tangannya dan berkata, "Tidak mudah hidup bersama musuh, tapi saya akan melakukan yang terbaik untuk menjamin kelangsungan House Edwardstone." Setelah kata-kata itu, dia pergi untuk melakukan persiapan sementara Isabella mendekati ayahnya. "Saya khawatir tetua tertinggi yang lama tidak akan hidup 10 tahun lagi." Dia berkomentar. Penggarap memiliki kekuatan hidup yang terkait dengan tahap budidaya mereka. Artinya, seseorang yang berada pada tahap ke-8, baik pada level 70 atau 79, seharusnya memiliki harapan hidup yang kurang lebih sama. Namun hanya karena seorang suci spiritual diperkirakan akan hidup selama hampir 6,5 ribu tahun, bukan berarti semua orang yang berhasil mencapai usia tersebut akan hidup dalam jangka waktu yang sama. Beberapa meninggal karena usia tua pada usia 5,5 ribu tahun. Sementara yang lain bahkan bisa melebihi apa yang diharapkan dari mereka dalam beberapa dekade. Tetua tertinggi keluarga ini diperkirakan akan meninggal dalam beberapa dekade mendatang. Namun, dengan munculnya paranoia terhadap Dataran Hitam, Isabella berpikir bahwa dia tidak akan punya waktu sebanyak yang mereka bayangkan. Harold menghela nafas ketika mendengar itu, biarkan dia berjuang untuk keluarganya selama beberapa tahun lagi. Itu akan memberinya ketenangan pikiran yang dia perlukan untuk pergi. Pokoknya, jangan berikan gelarnya kepada orang lain untuk saat ini. Saya akan menunjuk seseorang untuk menggantikannya, tetapi orang itu hanya akan menjadi tetua tertinggi setelah dia tidak ada lagi. Itu tindakan yang cukup terhormat, kata Madeline sambil berdiri di samping suaminya. Setelah perkataan wanita itu, 5 menit berlalu, dan rombongan yang mengawal Minos dan Oswald tiba di ballroom kediaman Kaisar. Saat melihat keduanya, Harold mendekati Minos dan Oswald, menjabat tangan mereka dan berterima kasih. Dia mengulangi apa yang dia katakan kepada Minos terakhir kali tetapi mengucapkan kata-kata terima kasihnya kepada Oswald untuk pertama kalinya, merasa bahwa pria ini telah menjadi pengikut besarnya. Tidak seperti Mortimer, pengkhianat itu. Harold telah mengetahui selama berada di Kerajaan Bunga bahwa dia hanya berakhir di tangan para wanita itu karena Mortimer telah menyerahkan pergerakannya kepada keluarga kerajaan di negara bagian. Jadi dia membenci Mortimer 2 kali lebih besar daripada siapapun di keluarganya dan berharap dia bisa keluar dan memburunya segera setelah dia selesai berteman dengan keluarganya. Tapi setelah dia bertanya kepada Minos dan Oswald apakah mereka mau tinggal untuk berpesta di penghujung hari, dia mendengar berita tentang situasi pria itu. Bagaimanapun, setelah kembali dari Kerajaan Bunga, kami pergi berburu Mortimer sebelum datang ke sini, kata Minos, dengan Isabella di sisinya. Setelah mendengar itu, semua orang di sekitar memperhatikan kata-kata Minos lebih dekat, ingin tahu apa yang telah dia lakukan. Mengingat kekuatan Minos saat ini dan apa yang dia miliki saat menghadapi Mortimer, dia seharusnya bisa mengalahkan pria itu dengan mudah. Dengan demikian, orang-orang di sana, sebagian besar dari mereka telah melihat pertarungan Minos dan Mortimer, sudah bisa merasakan bahwa ketakutan terbesar kekaisaran telah berakhir. Jadi, apa hasilmu? Harold bertanya. Mortimer sudah mati. Inti dari sekte pembunuhan suci telah dimusnahkan, kata Minos, membuat banyak orang di sana tersenyum, sementara Harold menghela nafas bahwa dia tidak cukup beruntung untuk menyaksikan pembunuhan pengkhianat itu. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1576 Perjamuan Perayaan. Apakah begitu? Harold menghela nafas. Sayang sekali aku tidak mendapat kesempatan untuk membunuh pengkhianat itu. Tahukah kalian aku hanya dibawa secara paksa ke Kerajaan Bunga karena cacing itu? Benarkah itu? Oswald mengerutkan kening, tidak menyangka Mortimer bertanggung jawab atas semua itu. Selama ini, dia membayangkan kalau keadaan Harold hanyalah kesalahan pria ini dalam bertindak di Dataran Hitam tanpa hati-hati.
Namun saat mencari tahu keterlibatan Mortimer, pria ini melihat alasan dari semua masalah mereka selama beberapa tahun terakhir. Minos tidak terkejut, mengingat tujuan Mortimer untuk mendominasi Flaming Empire sudah jelas, dan dia tidak akan gagal untuk mencoba menyingkirkan Harold dari posisinya. Jika keluarga kekaisaran memiliki pemimpin mereka, maka Mortimer tidak akan pernah bisa maju ke tahap ke-9, karena kemungkinan besar Harold akan memburunya dan menemukannya. Jika situasi itu terjadi, Mortimer akan mati di tangan Kaisar Edwardstone. Sialan kau, Mortimer Burgess. Isabella mengepalkan tangannya, tapi dia senang karena suaminya lah yang mengakhiri hidup bajingan itu. Bagaimanapun, tidak ada lagi yang perlu kamu khawatirkan mengenai Mortimer, kata Minos. Terlepas dari apa lagi yang telah dia lakukan, dia sudah mati, dan sekte pembunuh suci praktis sudah tidak ada lagi. Ya, kita harus melanjutkan, kata Oswald sambil memandang Harold. Yang mulia hanya perlu khawatir untuk mencari dan mengejar anggota sekte yang melarikan diri atau selamat. Tetapi meskipun mereka ada, pasti ada sedikit, dan mereka pasti lemah. Harold berkata pada Minos, ya, aku akan melakukan itu. Bagaimanapun, terima kasih atas tindakanmu. Kamu telah memecahkan masalah lain di negaraku. Bukan apa-apa. Saya ingin menghancurkan orang itu dan sektenya. Jawab Minos. Ngomong-ngomong, aku sudah lama meninggalkan negaraku, jadi aku akan bermalam di sini, dan besok pagi, aku berniat kembali ke kota kering. Tapi sudah, Isabella meraih salah satu lengan Minos, tidak senang karenanya. Harold memahami Minos dan tersenyum pada putrinya. Bella, beri Minos istirahat. Dia perlu bekerja dan menyelesaikan urusannya di dataran hitam. Tetapi, aku akan membicarakan beberapa hal denganmu dan membiarkanmu menghabiskan waktu di dataran hitam setelah beberapa hari. Bagaimana dengan itu? Pria berambut merah itu bertanya, tidak keberatan dengan hubungan putrinya dan Minos. Baiklah kalau begitu, dia bahagia. Harold lalu berkata pada Minos. Kalau begitu mari kita berpesta malam ini. Aku tidak ingin menghalangi jalanmu, tapi setidaknya aku harus melakukan ini sebagai ucapan terima kasih atas apa yang telah kamu lakukan untukku. Ya, kamu telah melakukan banyak hal untuk keluarga kami, Minos, kata Madeline sambil tersenyum padanya. Minos dan Oswald sudah menyetujui hal ini, jadi mereka tetap tinggal untuk berpartisipasi dalam perayaan yang akan berlangsung pada malam hari. Sudah ada sesuatu yang dijadwalkan untuk terjadi malam itu, jadi tidak akan ada masalah untuk mencegah hal ini terjadi karena keduanya tiba dalam waktu sesingkat itu. Dengan itu, ketika Oswald pergi untuk berbicara dengan kenalan lamanya, Minos menghabiskan beberapa waktu di samping Isabella, bersenang-senang dengannya. Saat senja, istana kekaisaran dipenuhi oleh orang-orang leluhur, ketua sekte, tetua tertinggi, dan semua petinggi kerajaan Flaming. Bahkan para pemimpin gereja spiritual di negara bagian ini hadir untuk merayakannya bersama Harold dan Minos. Sebagian besar datang ke tempat ini karena Harold, tetapi setelah mengetahui bahwa Minos telah kembali dari kerajaan bunga bersama Oswald, minat banyak dari mereka telah berubah. Mereka senang Kaisar Edwardstone telah kembali, mengetahui bahwa dia tidak kehilangan keberaniannya dan menjadi seorang kasim. Tapi Minos, di level 74, menjadi pusat perhatian, dan semua orang ingin mendapat kesempatan untuk berbicara dengannya. Beberapa di antara mereka telah dihukum oleh Minos bertahun-tahun yang lalu. Tetapi melihat dia berkembang begitu cepat, orang-orang ini telah melupakan dendam mereka dan hanya berpikir untuk menggunakan kesempatan ini untuk mengurangi perasaan negatifnya terhadap mereka. Kaisar Stuart menghabiskan beberapa jam berbicara dengan orang-orang itu, meninjau kerabat Gloria, dan bahkan mendengar beberapa berita yang relevan. Tapi tidak banyak yang bisa dia lakukan saat ini, jadi dia tidak terlalu stres saat mendengarkan peringatan ayah mertuanya, mencoba merayakannya bersama orang-orang lain di sana. Jelas sekali, akhir dari sekte pembunuhan orang suci dan kematian Mortimer menjadi topik pembicaraan di acara ini, bahkan ada yang bersulang untuk merayakan kematian pria itu. Dengan berita yang disampaikan oleh Minos, ketakutan paling mendesak dari banyak orang teratasi, menandai dimulainya era baru bagi orang-orang dan organisasi-organisasi ini. Dengan berakhirnya masalah internal kekaisaran, orang-orang ini akhirnya bisa hidup damai. Minos, terima kasih. Jika suatu saat kamu membutuhkan sesuatu dari kerajaanku, tanyakan saja. Harold berkata kepada Minos, melihat orang yang berdiri di samping Oswald di pelabuhan teleportasi lokal. Aku menghargainya. Minos tersenyum. Oswald, semoga sukses dalam perjalananmu mulai sekarang. Saya harap kamu dapat menemukan apa yang diperlukan untuk menjadi seorang sage spiritual. Harold menilai bahwa manusia masih memiliki rencana untuk terus melakukan perjalanan melalui dunia spiritual untuk mencari kemajuannya. Orang berambut putih itu tidak akan mengatakan apapun kepada pria berambut merah itu tentang perubahan rencananya dan hanya akan berterima kasih kepada Harold atas kata-katanya. Ya, aku juga berharap begitu. Dengan kata-kata itu, keduanya mengucapkan selamat tinggal kepada anggota keluarga kekaisaran setempat, menuju ke bagian dalam area susunan teleportasi. Kemudian, sekeliling susunan itu bersinar terang.
Setelah beberapa detik, keduanya diteleportasi dari sana ke port teleportasi lain di dalam Flaming Empire. Dari tempat itu, mereka akan terus berpindah posisi antar kota dengan pelabuhan dengan susunan teleportasi hingga mencapai dataran hitam 2 hari kemudian. Sementara itu, di Kekaisaran Evergreen. Di ibu kota Kekaisaran, di Istana Kekaisaran. Seorang pria berambut pirang sedang duduk di depan patung di Istana Kekaisaran sementara seorang wanita berambut merah dan berkulit sawo matang berada di sampingnya. Dia berdiri di belakangnya dengan hormat, menyampaikan beberapa informasi kepada pemimpinnya. Pria itu, level 88, terus mengamati patung individu dengan 6 sayap di punggungnya, mendengarkan wanita itu. Yang mulia, pendukung terbesar Gloria Frost baru saja melarikan diri dari kerajaan bunga. Dia kembali ke dataran hitam dan seharusnya menjadi penghalang terbesar bagi tindakan yang mulia untuk membawa Matriarch Frost ke dalam faksi Anda. Dia memberitahunya, gagal membuatnya mengungkapkan reaksi positif atau negatif. Minos Stewart, kudengar dia juga mempersulit kelompokmu. Benarkah? Apakah dia punya tujuan untuk memusuhi gereja? Dia bertanya pada wanita yang mengenakan pakaian pelaut itu. Itu adalah suatu kemungkinan. Bangkitnya dataran hitam bab 1577 kembali ke rumah. Setelah 2 hari perjalanan antara Peyton dan Kota Kering, Minos dan Oswald akhirnya mencapai ibu kota kerajaan dataran hitam. Sesampainya di sana, keduanya melihat banyaknya pulau terapung di pinggiran ibu kota, tempat yang tingginya sudah puluhan meter di atas permukaan tanah, cukup membaik. Minos mengira akan menemukan ini saat kembali ke Kota Kering. Namun, Oswald sedikit terkejut, bahkan tidak perlu memeriksa fluktuasi spiritual setempat untuk melihat peningkatan kepadatan energi. Namun terlepas dari indikasi yang paling jelas mengenai perbaikan lokal ini, saat tiba di pusat ibu kota, Oswald menyadari banyaknya orang di daerah sekitar, dan dia pun terkejut. Jumlah orang suci spiritual telah meningkat secara dramatis sejak kepergiannya, dan masing-masing ahli dari sekte lamanya menjadi lebih kuat. Pada saat yang sama, tentara lokal jauh lebih kuat, dengan beberapa anggota sudah berada di tahap ke-8. Mereka bukanlah orang-orang dari Vogel atau Flaming Empire yang bergabung dengan Black Plain Army. Sebaliknya, mereka adalah penduduk asli wilayah utara, seperti Peter, Edward, Lee, dan Allison, yang sudah mencapai tahap ke-8. Yang terkuat di antara mereka berada di level 71. Sementara sebagian besar berada di level 70, dan baru saja maju menjadi orang suci spiritual. Namun meski begitu, sekarang sudah ada beberapa lusin penduduk asli wilayah utara yang berada di atas level 70, sesuatu yang bahkan membuat Minos terkesan. Dia mengharapkan kemajuan dalam kekuatannya, tetapi melihat realisasi rencananya adalah sesuatu yang membuat dia tersenyum dan terkadang mengejutkannya. Ketika dia menemukan wilayah kekuasaannya setelah bertahun-tahun pergi, dia tentu saja merasa senang, melihat bahwa orang-orangnya telah bekerja keras selama dia pergi. Jadi setelah dengan cepat menyiapkan beberapa susunan di sekitar kubah Kota Kering, dia pindah ke istananya, pergi ke tempat sebagian besar ahli lokal berada. Yang mulia, selamat datang kembali. Pria dan wanita di aula kekaisaran berkata secara bersamaan, semuanya sangat senang dengan kembalinya kemenangan Minos dan lebih banyak lagi. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, banyak yang mengira setelah periode ini, dia hanya akan berada di level 73. Namun yang mengejutkan, dia berada di level 74. Semangat di sekitar bahkan lebih tinggi dari apa yang biasanya dilihat orang di sana, dan saat Minos dan Oswald meninjau anggota keluarga mereka. Tawa dan komentar positif mengalir deras. Sabar, Angelica, dan Maisie memeluk Oswald hampir bersamaan, senang karena pria ini selamat dari pengalaman mengerikan di kerajaan bunga. Nenek Minos saat ini berada di level 78, sedangkan putrinya, Angelica dan Maisie, masing-masing berada di level 74 dan 77. Minos telah menerima pelukan dari para wanita ini dan segera berdiri di samping Dilian dan Eda, satu di level 71 dan yang lainnya di level 69. Berbicara dengan orang suci spiritual tingkat tinggi dari Sekte Awan Abu-Abu. Ada lebih dari selusin kultivator antara level 78 dan 79, dengan 4 tetua berada di puncak absolut tahap ke-8. Sama seperti Oswald, orang-orang ini hanya menguasai pemahaman hukum untuk mencoba terobosan ke tahap ke-9. Minos menyapa mereka masing-masing, menerima ucapan selamat atas kemenangannya dan kemajuannya ke level 74, yang menempatkannya beberapa langkah di atas kemampuan tempurnya sebelumnya. Minos dulunya monster, tapi sekarang dia bisa dianggap jauh lebih buruk. Sebagai bawahannya, semua orang di sana sangat senang karena ini berarti jalan di depan mereka tidak akan terlalu rumit. Minos juga bertemu lagi dengan Ivory dan Ivy di sana, yang pertama di level 75 dan yang lainnya di level 74. Keduanya telah tinggal di Kota Kering selama bertahun-tahun dan telah meningkat beberapa level sejak kepergiannya ke Kerajaan Bunga. Di tengah pertemuannya dengan begitu banyak orang yang sudah lama tidak dia temui, Minos menemukan momen baik dan berbicara tentang sesuatu yang sangat penting bagi keluarganya.
Teman-teman, sebentar. Dia berkata sambil tersenyum, saya punya kabar baik yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Ada apa, Yang Mulia? Dilian bertanya dengan rasa ingin tahu. Semua orang sangat senang dengan kembalinya kemenangan Minos sehingga mereka melupakan sesuatu yang penting. Jawab Minos sambil membuat semua orang di sana tersenyum, terutama Elliot Miller, level 70. Dan Nicole Miller, level 69. Abi melahirkan putra pertamaku, Kendrick. Apa? Nicole bertanya sambil melangkah maju, berharap dia bisa menggendong cucunya. Maisy pun ingin menggendong Kendrick kecil dan bertanya, kapan kamu akan membawanya kembali? Aku ingin bertemu cucuku. Minos menjawab semuanya. Aku baru saja akan melakukan itu sekarang. Tunggu sebentar. Dengan kata-kata itu, Minos menghilang dari area tersebut. Mengetahui bahwa sage spiritual dari Kekaisaran Timur yang mengawasinya tidak akan menyadari kepergiannya karena susunan level rendah kelas 4 yang dengan cepat dia pasang di kubah lokal. Susunan tersebut mencegah fluktuasi energi internal meninggalkan kawasan lindung tetapi juga menstabilkan ruang untuk mencegah sage spiritual masuk dan keluar melalui lubang cacing. Karena itu, dia bisa bola-balik dari kerajaan tata ruang tanpa masalah di tempat ini. Jadi, dalam sekejap mata, Minos membawa istri dan anak-anaknya dari kerajaan tata ruang. Bersama beberapa sage spiritual dari Sekte Awan Abu-Abu yang telah berkeliaran di sana selama beberapa tahun terakhir. Dengan kedatangan lebih dari 30 orang di tempat itu, orang-orang di sekitar Aula Tahta dikejutkan oleh rayuan rekan-rekan mereka, sang putri, dan sang pangeran. Fokus dari segalanya seharusnya adalah Kendrick kecil yang tidur nyenyak di pelukan ibunya. Namun melihat Sarah di level 43 dan secantik ibunya, banyak orang yang memperhatikannya dengan penuh perhatian. Dengan itu, para wanita di sana segera berada di sekitar Abi, Kendrick, Sarah, Ruth, dan Gloria. Namun, di sisi lain, orang-orang di sana jauh lebih tertarik pada kemajuan para anggota Sekte Awan Abu-Abu yang telah kembali dari kerajaan tata ruang, dengan Minos dan Oswald di sisi mereka. Dengan orang-orang ini, kekuatan lokal akan menjadi lebih kuat, meningkatkan jumlah orang yang mampu mempertahankan dan bahkan meningkatkan pertahanan kekaisaran dalam mengatasi permasalahan. Pada hari ini, Minos tidak akan menghadapi masalah. Ia hanya akan memfokuskan waktunya untuk bergaul dengan bawahan dan keluarganya, mendengarkan dan membicarakan apa yang terjadi dalam 5 tahun terakhir. Dia dan keluarganya akan menghabiskan sisa hari itu untuk hal ini, diikuti dengan jamuan makan besar di Istana Kekaisaran. Di mana Minos akan segera menjelaskan kepada orang-orang terkemuka tentang kemungkinan baru dalam kerajaan tata ruang. Namun pesta dan perayaan hanya akan berlangsung pada hari itu karena keesokan harinya, Minos dan keluarganya sudah memiliki masalah yang harus diselesaikan. Khususnya, mulai sekarang, mereka harus menghadapi masalah baru bagi mereka. Perselisihan internal dalam gereja spiritual. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1578 perselisihan internal dalam gereja. Sehari setelah Minos dan Oswald tiba, Abi, Kendrick dan Sarah berurusan dengan sejumlah besar kerabat dan orang-orang dekat keluarga kekaisaran yang ingin bertemu Pangeran Cilik dan bertemu sang putri lagi. Sementara itu, Ruth, Minos, dan Gloria berupaya memecahkan masalah lokal, memperbarui diri mereka sendiri mengenai situasi terkini di Dataran Hitam. Saat ini, mereka memiliki cadangan kristal yang besar, produksi pertanian, dan banyak sekutu di pihak mereka untuk mengelola dan memanfaatkan setiap bagian secara maksimal. Jadi ketika mereka kembali ke inti negara mereka setelah bertahun-tahun pergi, banyak hal yang mereka khawatirkan saat ini. Ruth berurusan dengan hal-hal yang berkaitan dengan tindakan pemerintah kekaisaran di wilayah yang ditaklukkan oleh Minos setelah penyerapan Brown dan Cromwell. Pada saat yang sama, Gloria sedang menangani urusan gereja bersama suaminya, yang untuk sementara mengesampingkan urusan inti negaranya. Inti Dataran Hitam berkembang dengan baik, dengan hasil dan kekuatan terbaik. Jadi Kaisar mengesampingkan hal itu untuk menyelesaikan masalah yang lebih mendesak. Di markas besar gereja spiritual untuk wilayah utara, di pusat kota kering. Di tempat yang dibangun pada tahun-tahun sebelumnya. Mengakhiri rencana Minos dan Gloria untuk masuknya gereja ke dalam wilayah kekuasaan mereka, Kaisar Stuart dan pemimpin pos ini berada di aula pertemuan di tempat ini. Di sana, di mana anggota gereja yang paling berkuasa di wilayah itu berkumpul bersama mereka berdua. Mereka memiliki jaringan telekomunikasi yang menghubungkan mereka dengan beberapa anggota faksi di seluruh kekaisaran. 3 layar besar memperlihatkan anggota gereja di Blackrock, Roser, dan Flaming Empire, anggota baru dan lama dari faksi Gloria. Yah, aku sudah memanggil semua orang ke pertemuan hari ini karena kita akan segera mendapat masalah. Kata Minos, duduk di sebelah Gloria di ujung meja tempat mereka dan 7 orang lainnya di ruangan itu menghadap layar susunan komunikasi. Dari ke-7 orang itu, semuanya adalah orang suci spiritual, salah satunya adalah seseorang di level 78, pemimpin posisi gereja untuk Vogel, yang juga saat ini menjadi bagian dari faksi tersebut. Minos melanjutkan dengan kata-katanya, beberapa faksi gereja mulai mengawasi kelompok kami karena pertumbuhan jumlah kami baru-baru ini,
tetapi juga situasi kekaisaran. Di mana suatu faksi bermarkas sangat penting dalam menentukan potensi kelompok tersebut. Bagaimanapun, kelompok tersebut akan dibatasi oleh kemampuan negara tempat mereka beroperasi. Karena dataran hitam telah berkembang terus-menerus selama bertahun-tahun dan mencapai tingkat yang relevan di kancah benua, faksi Gloria mendapat keuntungan positif dari hal ini. Menjadi lebih menarik bagi para anggota gereja untuk bergabung, terutama para talenta muda, karena ini adalah kelompok yang sedang berkembang. Di mana mereka yang bergabung sekarang dapat menikmati manfaatnya dengan lebih baik di masa depan. Pada saat yang sama, karena perkembangan kerajaan dataran hitam, semakin banyak orang yang tertarik untuk bergabung dengan gereja secara lokal dan secara alami menjadi bagian dari faksi ini. Dengan semua ini, kelompok Gloria telah menarik perhatian dari faksi lain selama beberapa tahun sekarang dan sekarang mencapai titik di mana mereka tidak bisa lagi diabaikan sebagai kelompok yang berpotensi. Sekarang mereka benar-benar memiliki pengaruh untuk mempengaruhi banyak hal di benua ini. Itu mungkin terlihat berlebihan, mengingat Gloria baru berada di level 76. Namun faksinya mendominasi wilayah kerajaan dataran hitam, tempat yang akan segera melahirkan para sage spiritual. Wilayah Minos tidak menunjukkan tanda-tanda mendekati kemacetan atau tidak akan memiliki ahli yang berpengaruh di benua itu di masa depan. Kebalikannya, dengan munculnya pulau-pulau terapung dan kehadiran orang-orang berbakat perak di wilayah tersebut. Hanya masalah waktu saja sebelum para petapa spiritual tingkat tinggi dan bahkan demigod akan muncul di wilayah tersebut. Para pakar terkemuka gereja telah mengawasi hal ini dan ingin memikat Gloria ke pihak mereka agar para pakar masa depan di bidang ini menjadi inti pengaruh mereka. Bahkan negara bagian lain sudah mulai memandang dataran hitam secara berbeda, dan beberapa di antaranya menyadari bahwa tidak ada gunanya mengabaikan Minos. Keadaan Kaisar Stuart telah bertahan dan akan berkembang ke tingkat yang relevan, tidak hanya berhenti di bawah tahap ke-8. Sebentar lagi kita akan didatangi dan didesak oleh berbagai pihak. Jadi persiapkan dirimu untuk itu, kata Minos sambil melihat pria dan wanita itu. Bahkan kelompok salah satu pangeran kekaisaran Evergreen sudah mengincar faksi kita. Dari salah satu pangeran, pemimpin pos terdepan BlackRock bertanya dengan heran, merasa ini agak berlebihan. Mereka adalah anggota dari faksi yang bahkan tidak memiliki sage spiritual. Namun salah satu pewaris keluarga yang memiliki demigod spiritual sedang memperhatikan mereka. Semua orang di ruangan itu, termasuk orang lain yang melakukan panggilan jarak jauh. Membuka mata mereka lebih lebar, tidak yakin harus berkata apa. Apa sebenarnya yang akan kita lakukan? Salah satu orang suci spiritual di pos gereja di kota kering bertanya. Gloria menjawab menggantikan suaminya. Kami akan melakukan hal yang sudah jelas. Kami akan menahan tekanan apapun, melawan siapapun yang menantang kami, dan meningkatkan basis pengaruh kami. Mereka lebih kuat dari kita tetapi tidak menjangkau semua titik di benua ini. Ini akan menjadi kesempatan kita untuk menjangkau domain yang tidak mereka idamkan. Faksi Pangeran Calvet bukanlah satu-satunya di gereja spiritual. Ada kelompok paus saat ini, yang mempunyai calon suksesi, dan beberapa pertemuan lain yang terdiri dari orang-orang yang berpikiran sama. Faksi-faksi ini tidak hanya memperdebatkan peralihan kekuasaan di dalam gereja, juga memperdebatkan posisi-posisi paling penting dalam organisasi. Mereka juga memperdebatkan wilayah pengaruh, tambang, teknik, artefak, singkatnya, segala sesuatu yang akan diperdebatkan. Misalnya, faksi tempat ayah Gloria berasal, memiliki wilayah kekaisaran Flaming dan kerajaan musuh negara bagian ini, Vogel, BlackRock, Albano, dan Roser. Orang-orang dari kelompok ini juga mengawasi wilayah-wilayah utara. Namun, anggota gereja yang ditempatkan di wilayah ini bukanlah bagian dari faksi manapun, dan wilayah itu sendiri tidak dimiliki sebelum Minos. Oleh karena itu, wilayah dataran hitam saat ini merupakan wilayah tanpa pemilik yang dapat digunakan dan diperebutkan. Secara praktis, faksi Gloria memiliki wilayah tersebut, karena hanya faksi tersebut yang aktif beroperasi di sana. Namun secara teori, hal ini tidak sah, karena gereja sendiri yang belum memutuskan hal ini. Jadi meskipun kelompok Calvet, misalnya, tidak dapat menggunakan wilayah kerajaan Flaming dengan santai tanpa menimbulkan masalah internal, di sebagian besar dataran hitam, dia dapat melakukannya. Selain dataran hitam, ada wilayah lain tanpa pemilik di dalam wilayah gereja, yang dimaksud Gloria, kata Minos. Kami akan terus mengembangkan kualitas inti kekaisaran untuk memastikan peningkatan faksi. Namun kami juga akan menjangkau tempat-tempat tanpa pemilik untuk lebih memperkuat jaringan pengaruh kami. Pangeran Calvet mungkin berpikir kita mudah untuk didominasi, tapi dia tidak cukup mengenal kita. Dataran hitam bukan untuk amatir. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1579 informasi. Setelah pertemuan dengan para pemimpin pos gereja spiritual di sekitar wilayah pengaruh Minos, stafnya berpencar untuk melanjutkan urusan mereka. Menjaga susunan komunikasi seperti yang mereka gunakan tetap berjalan tidaklah murah, dan hal terpenting untuk dibicarakan telah diselesaikan. Jadi, dalam sekejap mata,
hanya Minos dan beberapa staf pos terdepan kota kering yang tertinggal di ruang pertemuan eselon atas kuil ini. Minos dan Gloria masih duduk di kursi mereka ketika dia melihat hanya 2 orang yang tersisa di sana bersama mereka. Saya ingin Anda membantu saya mencari cara untuk mendapatkan informasi tentang Laut Utara dengan gereja. Saya mendengar dari seorang wanita di Kerajaan Bunga bahwa gereja spiritual memiliki informasi penting tentang wilayah kacau ini. Saya sangat tertarik untuk mendapatkannya. Laut Utara, ibu pemimpin dan patriark di sana saling memandang, merasa bahwa ini agak tidak terduga. Tidak seperti bawahan Minos, yang mengetahui niatnya mengenai Laut Utara, sekutu faksi dalam gereja spiritual ini tidak tahu apa-apa. Lagi pula, mereka tidak berada di pihak yang sama dengan Kaisar Stuart. Mereka hanyalah orang-orang yang memiliki kedekatan dengan gereja spiritual. Namun tidak ada kompromi besar di antara mereka di luar organisasi tersebut. Pada saat yang sama, posisi mereka bisa berubah, dan hubungan mereka sama sekali tidak terjamin dalam jangka panjang. Alhasil, keduanya terkejut mendengarnya. Apa yang ingin Yang Mulia ketahui tentang Laut Utara? Tanya pemimpin posisi Patriark Albano, kata Minos. Saya punya beberapa pertanyaan tentang bidang itu, tapi menurut saya Anda tidak punya informasi berguna untuk saya. Minos telah menanyai Joseph tentang hal itu selama perjalanannya melalui Flaming Empire sebelum dia kembali ke kota kering. Jadi jika bahkan orang berlevel 79 itu, anggota dari faksi kuat di gereja, tidak mengetahuinya, bukan 2 individu berlevel 77 dan anggota faksi Gloria yang akan mengetahuinya. Dia berkata, saya ingin Anda membantu saya mencari tahu cara menjangkau orang-orang yang mempunyai informasi tentang tempat ini. Keduanya hanya mengetahui informasi umum tentang Laut Utara, yang juga harus diketahui Gloria. Bahkan jika dia tidak dapat membantu apa yang diinginkan Minos, itu berarti mereka tidak akan mendapatkan informasinya. Keduanya memahami hal ini dengan mudah dan tidak memaksa untuk mencoba memberitahu dia apa yang sedikit mereka ketahui. Jika itu adalah informasi yang sangat rahasia, saya yakin hanya kultivator tingkat tertinggi yang mengetahui apapun. Kata wanita itu sambil menatap rekannya, yang tidak seperti Gloria, telah berada di posisinya selama berabad-abad, jadi dia memiliki lebih banyak informasi. Pengalaman. Dia setuju. Ya, bahkan sage spiritual tingkat tinggi mungkin tidak tahu pasti tentang apa yang Yang Mulia inginkan, jadi kita mungkin harus memiliki pengaruh dengan spirit demigod untuk mencapai hal itu. Memiliki pengaruh dengan orang seperti itu tidak menuntut Minos dan stafnya untuk setidaknya salah satu dari mereka berada pada tahap itu. Selama mereka bisa mendapatkan perhatian salah satu dari mereka dan sesuatu untuk diperdagangkan, mendapatkan informasi tersebut bukanlah hal yang mustahil. Gloria berkomentar, jika hanya melalui pesilat setengah dewa spiritual kita dapat menerima informasi itu, maka menurutku akan butuh waktu bagi kita untuk memilikinya. Itu akan tergantung pada ukuran faksi kita. Semakin besar dan kuatnya, semakin mudah untuk mencapai seseorang dengan level itu, kata Minos. Jelas sekali jika mereka menjadi lebih kuat, akan lebih mudah untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Namun ketika sebuah faksi bertumbuh, maka ia tidak hanya bertumbuh ke satu arah saja, melainkan ke segala arah yang memungkinkan. Oleh karena itu, kolektif selalu lebih kuat dibandingkan individu, dan hal ini dapat mempermudah keduanya. Mereka belum cukup berpengaruh saat ini, tapi tidak perlu salah satu pun dari mereka untuk mencapai tahap ke-10 agar bisa mempengaruhi para demigod. Tidak semua demigod sama. Beberapa dari mereka akan memimpin organisasinya dan dikenal di seluruh dunia. Namun negara-negara lain akan melayani mereka yang lebih berkuasa, yang membuat beberapa orang lebih mudah diakses daripada yang lain. Melalui ini, Minos dapat mencapai jawaban yang dia cari. Dia memegang peta sarkofagus kuno Serapim di tangannya. Tapi dia tidak tahu apakah layak baginya menukar benda seperti itu dengan informasi dari Laut Utara. Dia merasa Laut Utara berada pada level tinggi dan informasi yang dia inginkan akan mahal. Tapi mungkin peta di kerajaan tata ruang terlalu berharga untuk itu. Jadi, untuk saat ini, Minos ingin menyimpannya tanpa menganggapnya sebagai barang dagangan. Bagaimanapun, mereka berempat menyelesaikan percakapan mereka dengan 2 kultivator level 77 yang berjanji untuk mengejar apa yang diinginkan Minos. Untuk mengidentifikasi orang-orang yang mampu memberinya informasi ini dan juga cara baginya untuk meyakinkan orang-orang tersebut. Gloria akan melanjutkan di kuil gereja kota kering untuk melanjutkan tugas lokalnya. Pada saat yang sama, Minos akan kembali ke istana kekaisaran, di mana dia memiliki urusan lain yang harus diselesaikan. 3 bulan kemudian, setelah Minos kembali ke dataran hitam, negara bagian ini melanjutkan operasinya seperti biasa, tanpa masalah besar selama periode ini. Satu-satunya hal yang menarik dalam minggu-minggu ini adalah berakhirnya kesembuhan Abi dan kembalinya dia berkultivasi. Karena itu, karena dia sudah berada di batas level 72 sebelumnya, dia mampu naik ke level 73 dalam beberapa hari kemudian. Berita tentang kelahiran Kendrick kecil juga menyebar ke seluruh kekaisaran selama periode ini, dengan berbagai bawahan, pengikut,
dan sekutu Minos mengirimkan hadiah ke Kota Kering. Berbeda dengan Sarah, Kendrick adalah pewaris kerajaan Dataran Hitam dan, dengan posisi putra mahkota, akan memiliki kekuatan besar di masa depan. Maka wajar jika banyak yang sudah mulai menunjukkan ketertarikannya untuk berada di sisi putra Minos dengan mengirimkan hadiah untuk bayi yang baru lahir. Bagaimanapun, sementara Kendrick kecil menikmati hari-harinya dengan menyusui lebih banyak daripada beberapa pria dewasa, beberapa orang dari jauh tiba di dekat Kota Kering. Seorang wanita dan seorang pria, menaiki seekor binatang bersayap yang tampak seperti ayam, muncul di langit Kota Kering, mengamati area di depan dengan penuh minat. Dari sana, mereka dapat melihat beberapa pulau terapung, kura-kura terbang raksasa di langit, dan banyak lagi, penghalang yang tidak dapat ditembus bahkan bagi mereka, para sage spiritual. Bahkan yang terkuat dari keduanya, level 85, mau tidak mau mengerutkan kening saat dia menyadari bahwa dia tidak bisa melintasi ruang di depannya. Tampaknya kekayaan Kaisar Stuart sangat besar. Pantas saja kekayaannya berkembang begitu pesat. Pria ini berkata ketika wanita level 84 di sampingnya memperhatikan kota indah itu dengan penuh minat. Dia tidak jahat. Dia bahkan tidak mengenal kita, dan meskipun dia hanyalah seorang suci spiritual, dia akan memaksa kita untuk mengikuti peraturannya untuk memasuki kota ini. Wanita itu berkata dengan nada lucu, mengetahui bahwa untuk memenuhi misi mereka, mereka harus memasuki area itu, di mana hanya dengan menerima peraturan lokal mereka akan diizinkan masuk. Mari kita lihat apa yang akan diputuskan kelompok mereka, Tuan Calvert. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1580 persembahan pangeran. Yang mulia, dua orang bijak spiritual berada di pintu masuk timur kota meminta jalan ke area dalam yang dilindungi oleh susunan kelas 4. Seorang tentara mengatakan ini kepada Minos tepat setelah memasuki area istana kekaisaran tempat kaisar berada saat ini. Sekelompok tentara dari tentara Dataran Hitam dan anggota Sekte Awan Abu-Abu baru saja dicegat oleh dua utusan dari Calvert. Dengan itu, orang-orang di luar area yang dilindungi oleh susunan itu segera mengirim pesan melalui susunan komunikasi ke salah satu prajurit di istana kekaisaran. Saat ini, susunan yang dibeli oleh Minos di Kerajaan Bunga melindungi inti Kota Kering dan seluruh kota ini, bukan melindungi jalur kota di sekitar area ini. Karena itu, kelompok yang berasal dari Kerajaan Evergreen berada di salah satu pintu masuk ke Kota Kering dan tidak dekat dengan jantung kota itu, tempat pusat komando Kerajaan Dataran Hitam berada. Bagaimanapun, saat ini, tentara memiliki sarana komunikasi instan, dan segera setelah orang-orang itu tiba, tentara telah mengirimkan pesan tersebut ke pusat komunikasi Istana Kekaisaran. Minos memiliki rangkaian komunikasi, tetapi dia hanya menggunakan perangkat ini ketika dia jauh dari istananya, di mana dia memiliki orang-orang yang mengurus komunikasi penting untuknya. Salah satu pria dari pusat itu baru saja menghubunginya dan menyampaikan informasi ini, mengejutkan Minos dan Abi, yang bersamanya sekarang. Kendrick kecil berada di pelukan ayahnya saat ini, tertawa saat ayahnya mengayunkan pelukannya. Dua orang bijak spiritual, Abi membuka mulutnya, terkejut dengan kedatangan para ahli setingkat ini di Kota Kering. Mereka berasal dari mana? Kami yakin mereka berasal dari Kekaisaran Evergreen, Yang Mulia. Prajurit itu berkata sementara Minos menyipitkan matanya, mencoba memahami maksudnya. Aku masih punya waktu beberapa tahun sebelum kesepakatan dengan para bajak laut itu mencapai momen yang dijanjikan. Jadi aku tidak percaya mereka adalah orang-orang dari bajak laut segitiga darah. Dia merenung, apakah mereka dari gereja spiritual? Kami tidak yakin, mereka tidak mengenakan jubah gereja, Yang Mulia. Baiklah, bawa aku menemui mereka, kata Minos setelah menyerahkan Kendrick pada Abi. Secara teknis, dia dan inti kekaisaran aman di Kota Kering karena sage spiritual tidak dapat menyerang area perlindungan yang telah dia ciptakan selama beberapa bulan terakhir. Namun Minos memilih untuk tidak mengabaikan orang-orang ini dan menimbulkan reaksi balik dari kekuatan yang mereka wakili. Jadi dia ingin menemui mereka untuk berbicara dan memahami maksud semua ini. Dalam sekejap mata, Minos berhadapan langsung dengan dua orang di salah satu pintu masuk ke area yang dilindungi oleh barisan pertahanan. Dia memandang pria dan wanita di sana dan meninggalkan kawasan lindung untuk berbicara dengan mereka di luar Kota Kering. Di sampingnya ada beberapa tetua tingkat tinggi dari Sekte Awan Abu-Abu, orang-orang di level 78 dan 79, siap bertarung jika perlu. Mereka mungkin tidak cukup kuat, tapi mereka bisa memberikan tingkat budidaya mereka kepada Minos dan dengan demikian membantu penguasa ini menjadi lebih kuat jika diperlukan. Ketika mereka melihat keenam orang itu dan Minos, para sage spiritual yang datang dari Kekaisaran Evergreen, tersenyum pada orang-orang ini ketika mereka menyadari kekuatan lokal. Itu tidak cukup untuk membuat mereka terkesan, namun cukup mengesankan bagi sejarah daerah tersebut. Yang Mulia Minos Stuart, saya kira. Wanita itu berkata sambil memberi salam kepada kaisar negeri ini, mengidentifikasi dia berdasarkan tingkat budidayanya. Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan di tanahku? Dia lugas, tidak mengancam, tapi tidak sedikit pun tunduk.
Pria di samping wanita itu mengabaikan teriakan monster tingkat 8 miliknya, yang membawa mereka ke tempat ini, dan menjawab. Yang mulia, ini Phoebe Savage, dan nama saya Brian Elliott. Kami di sini atas nama Yang Mulia Calvert Evergreen, yang ingin bertemu dengan Matriarch Frost dan Yang Mulia. Wanita itu menambahkan, Kekaisaran Dataran Hitam sudah menarik perhatian bahkan di negara kita. Dan faksi Matriarch Frost telah mencapai tingkat yang diperlukan untuk mendapatkan hak untuk bergabung dengan kekuatan yang lebih besar. Alis Minos menyempit, dan dia memahami dengan jelas tentang apa ini. Jadi begitu, jadi kamu di sini untuk mengajukan penawaran? Dia bertanya. Apakah ada hal lain yang kalian inginkan di wilayahku selain itu? Tidak, itu saja, kata wanita itu sambil tersenyum dan mengangguk padanya. Yah, kami akan mendengarkan apa yang ingin kamu katakan. Kata Minos, tidak sedikit pun tertarik dengan apa yang akan ditawarkan orang-orang ini kepadanya, tetapi mengetahui bahwa dia tidak bisa menolaknya begitu saja. Dia lebih suka menghadapi mereka dengan hati-hati, berpura-pura menjadi seseorang yang bisa diajak bernegosiasi dan mungkin mencapai konsensus. Dengan ini, dia mengizinkan orang-orang itu masuk ke wilayahnya, yakin bahwa mereka tidak akan bertindak melawan dia dan pasukannya pada hari itu, karena mereka ada di sana untuk mengajukan penawaran. Masalah mungkin timbul di masa depan, namun risikonya minimal untuk saat ini. Segera, mereka sampai di kuil Dataran Hitam, di mana keduanya duduk menunggu Minos dan Gloria sambil berbicara tentang betapa jauh lebih baik tempat ini dibandingkan dengan apa yang mereka dengar. Kota kering ini nampaknya berkembang dengan baik, bukan? Ya. Kualitas jalan dan bangunan, serta kepadatan energi setempat. Bahkan lebih tinggi dari apa yang diberitahukan kepada kami. Kata wanita itu di tengah komunikasi mental keduanya. Sebelum mereka dapat berbicara lebih jauh, Minos dan Gloria muncul di ruang tunggu tempat mereka berdua diturunkan beberapa saat yang lalu. Jadi, kalian adalah utusan Pangeran Calvert. Komentar Minos sambil duduk di sisi lain meja tempat orang-orang berdiri di sekitarnya. Saya tidak menyangka bahwa salah satu pewaris Kekaisaran Evergreen yang megah akan segera melihat dataran hitam saya yang sederhana. Yang mulia tidak perlu rendah hati. Tidak ada yang kecil tentang negara bagian ini. Pria level 85 itu berkata sambil tersenyum. Ya, negara yang sedang berkembang seperti dataran hitam relevan dengan kekuatan apapun di benua ini. Wanita level 84 itu menambahkan. Maka wajar saja jika yang mulia tertarik dengan keadaan yang luar biasa ini. Minos tersenyum pada mereka, mengangguk tapi tidak menyukai percakapan ini sama sekali. Dan apa sebenarnya yang diinginkan pemimpinmu untuk kami? Langsung saja, kita bisa melihat mengapa Yang Mulia begitu sukses, komentar wanita itu. Bagaimanapun, Yang Mulia ingin meningkatkan hubungan keluarganya dengan keluarga Stuart dan kerjasama antar faksi kami. Gloria lalu bertanya, bagaimana jadinya? Fraksi kami mempunyai kepentingan yang sama. Yang Mulia ingin terhubung lebih baik dengan wilayah utara. Sementara itu, kami memiliki akses terhadap sumber daya, informasi, dan banyak hal lainnya yang tersedia di negara-negara tingkat tinggi. Pria itu berkata, dataran hitam tentu saja berjalan dengan sangat baik, tetapi bisa berkembang lebih mudah dengan insentif yang tepat. Itu semua bisa ditawarkan kepada Anda hanya atas kesetiaan dan dukungan Anda dalam tindakan di wilayah utara. Wanita itu berkata, menunjukkan berapa banyak yang harus mereka berikan untuk kesepakatan seperti yang diinginkan Calvert. Minos dan Gloria saling berpandangan dan berkomentar secara bersamaan. Jadi begitu.